Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten kami, media pembelajaran berbasis digital, tugas orientasi P3K tahun 2023 Kabupaten Kediri dari kelompok 34. Pada video kali ini kita akan membahas terkait tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitar kita, mata pelajaran IPA, muatan pelajaran 1. Proses menghasilkan energi listrik. Yang kedua, proses menyalurkan energi listrik. Materi kelas 6. Proses menghasilkan energi listrik. Yang pertama, globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Yang kedua, sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau disebut juga dengan PLTA. Cara kerja PLTA adalah yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri atau biasanya dinamakan dengan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan energi listrik. Proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan ketegangan. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Yang pertama, sistem pembangkit listrik berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, sistem distribusi berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan. Tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Yang keempat, transformator berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik.
Transformator juga sering disebut trayo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit, sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.